Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 261 sampai 265 bab 261 halaman. Jika Cheng Sui berani berbohong, Ye Yan tidak akan pernah melepaskannya. Tapi sekarang dia mengatakan yang sebenarnya, dia tidak repot-repot berbicara dengannya sekarang. "Kamu pergi kemana?" tanya Ye Yan. Wei Tieli tersenyum pahit. "Ini, saudaraku. Saudara-saudara di bawahku kebetulan melihatnya. Kami para gangster tidak memperhatikan hal semacam ini tanpa alasan." Ye Yan sedikit mengernyit. "Orang-orang di bawah komandomu seharusnya berasal dari berbagai desa yang pernah kamu kunjungi." Wei Tieli tertegun dan mengangguk. Ya, kalau begitu biarkan mereka memanggil orang-orang di desanya masing-masing. Tidak mungkin tidak ada yang melihat konvoi 8 atau 9 mobil yang langsung dipesan. Wei Tieli meringis di wajahnya. Dia sudah dianggap sebagai tiran juniornya. Namun, betapapun frustasinya perasaannya, dia tidak berani mengeluh. Lagi pula dia menghadapi monster yang bisa menamparnya dari tengah halaman hingga ke dinding. "Ya, tanyakan pada mereka semua. Berhenti bicara yang tidak masuk akal. Bolehkah aku menyukainya? Pergi dan tanyakan," teriak Wei Tieli ke ponsel. Setelah meraung, dia tersenyum pada Ye Yan Mei lagi. "Jika kamu sudah mendapatkan hasilnya, segera beritahu aku." Ye Yan berkata dengan tenang. Kemudian suaranya menjadi dingin. "Jika kamu ingin melarikan diri, berdoalah agar kamu tidak tertangkap olehku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menuju makam leluhur keluarga Qin. Wei Tieli berdiri di belakangnya, ekspresinya tidak yakin. Akhirnya, sambil menghela nafas panjang, dia berjalan menuju tangga dan duduk. Dikejar oleh pria galak seperti itu bukanlah pengalaman yang luar biasa, jadi sebaiknya aku jujur dan menunggu kabar. Kuburan leluhur keluarga Qin. Begitu Ye Yan masuk ke kuil, dia merasakan sisa Yin Qi. Wajahnya serius. Meskipun Yin Qi di sini telah diserap oleh Xie Jing, dia masih bisa merasakan cadangan Yin Qi yang luar biasa di sini sebelumnya. Ye Yan tidak tahu banyak tentang formasi Feng Shui, tapi ada beberapa hal terkait dalam ingatannya yang diwariskan. Oleh karena itu, meski dia tidak bisa membentuk formasi, dia masih bisa melihat beberapa petunjuk. Tablet itu, Ye Yan melangkah maju dan mengambilnya di tangannya, terasa seperti sepotong es. "Ini seharusnya menjadi formasi di sini," dia bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, tubuh Xie Jing mengandung energi yin dalam jumlah besar, dan benda-benda ini harus disingkirkan bahkan jika dia diselamatkan. Tablet ini adalah kunci untuk menghilangkan energi yin. Xie Jing terbangun karena terkejut. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun di tubuhnya, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan keras. "Jangan sia-siakan usahamu. Kamu dikendalikan oleh bonekaku yang memurnikan energi batin. Jika aku tidak ingin kamu berjuang, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Mu Yuan duduk di sebelahnya dan berkata dengan tenang, "Di mana ibuku? Apa yang kamu lakukan padanya?" Xie Jing masih ingat apa yang terjadi sebelum dia koma dan bertanya dengan marah. Mu Yuan tersenyum, seperti yang diharapkan dari seorang pelayan boneka dengan pikiran yang teguh. Orang lain pasti akan memohon belas kasihan. "Jangan khawatir, ibumu tidak akan mati." Dia menunjukkan senyuman licik. "Lagi pula, tidak akan lama lagi kamu bisa bertemu kembali dengannya." Sebagai seorang hamba dan budak, Xie Jing mengira Mu Yuan bermaksud menangkap Qin Fanglan juga. "Apakah kamu tidak takut mendapat masalah?" Dia mengertakkan gigi, menekan rasa takut di hatinya, dan berkata. Xie Jing tidak ingin menunjukkan ekspresi lemah itu, yang hanya akan membuat bajingan di depannya semakin bangga. Senyuman menghina muncul di wajah Mu Yuan. "Siapa yang berani menggangguku?" Dia melirik Xie Jing. "Apalagi setelah hari ini, aku akan mencapai puncak masalah, hehe. Orang biasa sepertimu mungkin tidak pernah membayangkan apa yang akan kudapat seumur hidupmu." Xie Jing merasa ada arti yang lebih dalam kata-katanya, tapi dia tidak memahaminya.
Namun, dia juga tahu bahwa orang di depannya sepertinya memiliki latar belakang yang sangat keras. Apa yang akan kamu lakukan dengan membawaku pergi? Aku dari keluarga Xie di Dongling. Jika kamu berani melakukan apapun padaku, keluarga Xie tidak akan melepaskanmu. Xie Jing hanya bisa mengambil kulit harimau keluarga Xie sekarang. Sekarang saya hanya berharap Mu Yuan ini tidak memahami situasi yang dihadapi keluarga Xie sekarang, dan kata-kata saya dapat membuatnya ragu. Dia menebak dengan benar, Mu Yuan tidak memahami situasi keluarga Xie saat ini. Tapi dia juga salah menebak. Sungguh konyol. Ini adalah tragedi orang biasa. Mereka lemah dan tidak berdaya. Saat dalam bahaya, mereka hanya bisa menaruh harapan pada apa yang disebut keluarga mereka. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Mu Yuan, tapi sedikit ejekan. Tapi, di mataku, keluarga orang biasa sepertimu hanyalah sekelompok semut yang berkumpul. Terutama ini hanya keluarga kecil kelas 3. Bahkan jika aku membantai seluruh keluargamu, apa yang bisa kulakukan? Xie Jing tidak mengerti siapa orang ini. Mengapa kamu berbicara begitu keras dan berani mengatakan bahwa kamu ingin membunuh seluruh keluarga? Tapi sekarang, tidak peduli seberapa keras dia memahaminya, dia tahu bahwa Mu Yuan ini tampak berbeda dari orang biasa. Meskipun Xie Jing tidak mengerti maksudnya, dia juga merasa sedang menghadapi krisis besar. Dia mencoba menoleh dan melihat keluar jendela, mencoba melihat apakah ada kesempatan untuk meminta bantuan. Tapi yang menarik perhatiannya adalah hutan. Kemana kamu akan membawaku? Nafas Xie Jing menjadi cepat karena gugup dan takut. Dewa tua Mu Yuan memejamkan mata dan beristirahat di tanah. Jangan khawatir, secara alami saya akan menemukan tempat yang aman untuk menangani tubuh penting seperti milik Anda. Vilakin. Begitu Ye Yan mengambil tablet di tangannya, dia mendengar Wei Tili berteriak dari luar, "Kakak! Kakak, ada berita!" Dia keluar dari kuburan leluhurnya. Wei Tili mengangguk dan membungkuk terlebih dahulu, lalu berkata, "Ibu dari salah satu saudara laki-laki saya sedang bekerja di ladang ketika dia melihat iring-iringan mobil melewati desa mereka dan menuju kota Dongling." Kota Tanglin. Kilatan keraguan muncul di mata Ye Yan. "Saudaraku, jika kamu pergi ke kota Dongling, pergilah dengan tenang. Aku akan mengawasi keluarga Qin di sini untukmu." Wei Tili berharap pembunuh ini akan segera pergi, dan dia menepuk dadanya dan berjanji. Tapi Ye Yan merasa ada yang tidak beres. Mu Yuan menunggu lebih dari 20 tahun, dan akhirnya ketika waktunya tepat, Xie Jing menjadi boneka kesayangannya. Orang yang penuh perhitungan, yang memiliki waktu persiapan yang lama akan berkendara lebih dari 10 jam untuk pergi ke Tangling, tempat yang ramai untuk melakukan sesuatu yang begitu penting baginya setelah dia berhasil. Ye Yan sedikit menyipitkan matanya. Ada masalah. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya apakah ada yang melihat jejak kendaraan lain selama periode ini. Di tempat terpencil seperti kota di arus lalu lintas sangat terbatas. Sebelumnya Ye Yan datang dari kota Dongling dan tidak melihat satu mobil pun keluar di jalan raya. Itu sebabnya dia bertanya. Wei Tili tertegun sejenak dengan ekspresi kenangan di wajahnya. Kalau soal mobil, sepertinya hanya ada satu yang menuju Gunung Dalin. Ada yang melihat bus musim ini, mungkin turis yang pergi ke gunung untuk melihat pemandangan. Bab 262 sedikit sakit. Setelah Wei Tili selesai berbicara, dia menggaruk kepalanya dengan sedikit aneh. Namun, semua saudara laki-lakiku mengatakan mereka tidak melihat bus memasuki kota. Mereka mungkin tidak memperhatikan. Ye Yan segera berjalan keluar, pimpin jalan, pergi ke perempatan luar kota ke arah itu. Wei Tili tidak tahu kenapa, dan tanpa sadar ingin mengikutinya. Tapi dia menggunakan terlalu banyak tenaga dan meringis kesakitan. "Saudaraku, saudaraku, harap tunggu." Dia tidak berani mengatakan tidak, jadi dia harus berteriak dengan tergesa-gesa. Ye Yan kembali menatapnya, mengulurkan tangannya dan mengetuk beberapa titik penting di dadanya seperti kilat, dan beberapa helai energi batin melewatinya.
Wei Tili terkejut, mengira dia akan memukulnya ketika dia sedang marah, jadi dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk melindungi kepalanya. Namun, saat berikutnya, dia merasakan arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan rasa sakit di sekujur tubuhnya secara ajaib hilang. Dia terkejut. Metode apa ini? Kekal. Buddha. Astaga. Kaki Wei Tili gemetar sesaat. Dia adalah anak desa dan telah mendengar cerita hantu sejak dia masih kecil. Meskipun dalam hati dia tahu bahwa itu pada dasarnya tidak masuk akal, tindakan Ye Yan berada di luar imajinasi Wei Tili. Pimpin jalannya. Ye Yan memerintahkan secara langsung, tidak peduli apa yang dia pikirkan. Wei Tili menamparkan dirinya sendiri untuk memastikan dia tidak sedang bermimpi, lalu berlari mengikutinya. Terlepas dari apakah Ye Yan adalah manusia atau dewa, dia hanya tahu bahwa dia telah bertemu dengan bos yang sebenarnya. Meskipun pertemuan itu pada awalnya tidak menyenangkan, saya tidak memiliki kebencian apapun terhadapnya, bukan? Jadi jika saya dapat membantu orang besar ini, akankah saya mendapatkan manfaat yang tidak terbayangkan? Kemampuan Wei Tili untuk menjadi bos bergantung pada lebih dari sekedar kemampuan bertarung. Mengunci Cheng Sui dan Chu Jie ke dalam ruang penyimpanan tanpa jendela, menyita ponsel mereka, dan menyuruh Xie Chengqian untuk mengawasi mereka, mereka meninggalkan villa keluarga Qin. Koenigsegg melewati kota di seperti kilat dan mencapai persimpangan yang disebutkan Wei Tili. Wei Tili duduk di kursi penumpang, berpegangan pada sandaran tangan dengan mempertimbangkan sabuk pengaman. Dia mengemudi begitu cepat sehingga beberapa kali dia berpikir dia akan menabrak lampu jalan, tapi dia meleset. Ye Yan mengabaikannya dan turun dari mobil. Sambil memegang tablet di tangannya, dia menarik napas dalam-dalam dan membiarkan energi batinnya bersirkulasi. Beberapa detik kemudian, Ye Yan tiba-tiba membuka matanya. Benar, ini adalah arah Xie Jing dibawa keluar dari kota di. Energi yin samar yang tersisa di udara sama persis dengan energi yin di peringkat, dan tidak dapat dipalsukan. Dia berjalan kembali ke mobil, katakan padaku arah Gunung Dalin, dan kamu bisa pergi. Meskipun Wei Tili ini bukan orang baik, dia juga bukan penjahat keji. Selanjutnya, dia harus menyelamatkan Xie Jing. Dia belum tahu bahaya apa yang ada di sana. Ye Yan tidak peduli. Tapi Wei Tili hanyalah orang biasa. Melihat bahwa dia telah banyak membantunya, Ye Yan memutuskan untuk melepaskannya. Tapi Wei Tili tidak bergerak, dengan ekspresi kusut di wajahnya. Dia tahu bahwa apa yang ingin dilakukan oleh orang besar seperti Ye Yan kemungkinan besar akan berbahaya. Tapi bukankah bahaya juga merupakan peluang? Wei Tili baru berusia 20-an. Karena dia pernah dipenjara dan tidak pernah bersekolah, dia hanya bisa bekerja sebagai gangster di tempat kecil dan kumuh seperti di town. Sekarang, ada satu yang hampir berada di depannya. Dari perkataan dan perbuatan Ye Yan, Wei Tili merasa bahwa ini bukanlah bos yang jahat. Jadi jika dia bisa membantu lebih banyak, apakah dia punya kesempatan untuk mengubah takdirnya? Memikirkan hal ini, Wei Tili mengertakkan gigi dan menunjukkan tatapan tajam di matanya. Saudaraku, Gunung Dalin memiliki jalan pegunungan yang rumit. Jika kamu pergi sendiri, akan sulit menemukannya. Dia menatap Ye Yan dan nadanya berangsur-angsur menjadi tegas. Saya besar di sini, dan saya akrab dengan pegunungan, biar saya tunjukkan jalannya. Ye Yan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka gangster besar di depannya akan membuat keputusan seperti itu. Baiklah, Ye Yan bukanlah orang yang munafik. Dia sangat membutuhkan seseorang yang paham dengan situasi di pegunungan. Karena Wei Tili telah membuat keputusan seperti itu, dia tidak akan menolak dengan munafik. Namaku Ye Yan, Koenigsegg memulai dan melaju menuju Jinsan. Bus berhenti, selanjutnya, saatnya berjalan kaki. Mu Yuan meminta kedua pengawalnya untuk menjemput Xie Jing dan keluar dari mobil bersamanya. Xie Jing tidak meronta. Tempat ini sepi, dan bahkan jika dia bisa membebaskan diri, dia tidak akan bisa pergi jauh. Dia melihat Mu Yuan berdiri,
matanya bersinar, dan dia mengangkat tangannya mengikuti kekuatan pengawalnya. Sekelompok orang turun dari mobil dan pergi ke hutan. Mu Yuan duduk dengan nyaman di kursi yang dibawa oleh dua pengawal pribadi, dengan ekspresi kebanggaan yang tak bisa disembunyikan di bibirnya. Hanya ada pengemudi dalam konvoi itu, dan sisa pengawal berbaju hitam serta semua pengawal budak mengikutinya ke dalam bus. Dia sangat bangga dengan apa yang dia lakukan. Di zaman modern, pemurnian seorang budak boneka benar-benar tidak bisa ditoleransi. Dia bisa bertahan begitu lama karena dia cukup berhati-hati. Seperti saat ini, dia mulai menyebarkan kecurigaan beberapa tahun yang lalu dan menarik perhatian musuh-musuhnya ke tempat lain. Baru kemarin dia tiba-tiba tiba di kota D. Sekarang orang-orang diatur untuk mengusir konvoi tersebut. Siapa sangka ada bus yang dia persiapkan beberapa tahun lalu tersembunyi di sini di kota D. Akhirnya, ditambah dengan kediaman rahasia yang telah saya persiapkan di pegunungan, semuanya sangat mudah. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan, sebuah halaman yang dibangun jauh di dalam pegunungan. Kalian, jaga tempat ini, jika ada yang berani menerobos, segera bunuh mereka. Para pengawal berbaju hitam tidak ragu sama sekali dan menundukkan kepala menerima perintah tersebut. Mu Yuan meminta pengawal budaknya untuk membawa Xie Jing langsung ke halaman. Begitu dia masuk, Xie Jing merasakan sesuatu yang buruk. Tata letak aula utama dipenuhi dengan suasana yang aneh. Tidak ada jendela di ruangan ini, dan ada pembakar dupa yang tampak aneh di mana-mana. Penerangannya bukan lampu listrik, melainkan lampu minyak. Cahaya redup menimbulkan bayangan di aula, seperti rumah hantu. Aroma yang keluar dari pembakar dupa membuat Xie Jing merasa mual. Namun, Mu Yuan menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan ekspresi mabuk. Tidak peduli jam berapa, aroma esensinya sangat mempesona. Katanya riang, esensi dan dupa ini dibuat dari otak orang biasa yang dia culik dan jual. Bagi orang seperti dia yang memiliki energi batin berupa pemurnian wayang, menghirup aroma tersebut merupakan kenikmatan yang menyenangkan. Kenikmatan seperti ini membuatnya semakin menantikan energi Xie Jing. Tahukah Anda, menurut catatan kuno, jika hakikat orang biasa adalah nasi, maka hakikat pelayan wayang adalah makanan lezat yang tidak setingkat sama sekali. Mu Yuan melambaikan tangannya dan meminta kedua pengawal itu untuk membaringkan Xie Jing di atas meja dupa. Mu Yuan menatapnya dengan keserakahan yang tak terselubung di matanya. Xie Jing akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya dan berteriak dengan marah. Apa yang akan kamu lakukan? Bab 263 Lembah sorot mata Mu Yuan sungguh menakutkan. Ibarat seekor hiena yang sudah 3 hari lapar dan melihat sepotong daging berlemak, ia penuh nafsu makan. Mu Yuan tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi membungkuk, mendekatkan hidungnya padanya dan mengambil napas dalam-dalam. Baunya enak sekali. Aku masih tidak percaya aku benar-benar mendapatkan tubuh boneka yang sempurna seperti milikmu. Kamu tahu, perasaan itu adalah bahwa kamu jelas memiliki sesuatu yang sangat penting, tetapi kamu hanya bisa melihatnya pergi. Karena kamu tidak bisa menyentuhnya, kamu bahkan tidak bisa memperhatikannya. Karena itu akan menarik perhatian orang lain, dan seseorang akan datang dan mengambilnya. Tetapi jika kamu tidak menjaganya, kamu harus menantikannya hari demi hari dan berdoa setiap malam, berharap tidak terjadi apa-apa dengan benda itu. Sampai suatu hari, kamu akhirnya bisa mendapatkan hal penting itu di tanganmu. Perasaan itu, kamu tahu, betapa menyentuh dan mengasyikkannya. Saat Mu Yuanyu berbicara, wajahnya menjadi lebih bersemangat, bahkan menunjukkan warna merah yang menyakitkan. Xie Jing sangat ketakutan dengan kegilaan yang terungkap dalam dirinya sehingga dia tidak bisa bersuara. Setelah sekian lama, Mu Yuan menjadi tenang. Dia menurunkan pandangannya, menatap mata Xie Jing dengan penuh kepanikan dan ketakutan, mengulurkan tangan dan menyentuh bagian atas kepalanya, dan berkata dengan suara yang menyeramkan dan lembut. Jangan khawatir, aku akan menyayangimu dan menjadikanmu boneka terbaik.
aku tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun otakmu. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Murid Xie Jing tiba-tiba menyusut karena ketakutan. Melakukan, petugas boneka, otak, limbah, apa yang dia bicarakan? Apa maksudnya semua ini? Pria ini gila. Xie Jing merasakan hawa dingin di hatinya dan rasa mual yang tak terlukiskan. Apa kamu takut? Haha, bagus sekali. Emosi ketakutan bisa memperlancar peredaran darah di otak sehingga membuatnya lebih nikmat. Mu Yuan mundur selangkah dan mengagumi wajah Xie Jing yang pucat seperti kertas karena ketakutan. Setelah menggunakan otak manusia sebagai obat untuk pelatihan Qi selama bertahun-tahun, hatinya telah lama terpelintir dan menyimpang. Tidak, kumohon, Xie Jing tahu itu sia-sia, tapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Sekalipun dia bertekad, dia hanyalah wanita biasa. Menghadapi orang gila seperti itu, sungguh luar biasa bahwa dia tidak pingsan. Senyuman di wajah Mu Yuan menjadi semakin lembut, tapi itu menunjukkan keganasan yang tak terlukiskan. Jangan khawatir, otakmu diberikan kepadaku oleh Tuhan. Aku tidak akan menggunakannya secara terburu-buru seperti budak boneka lainnya. Perlu sedikit proses terlebih dahulu, katanya sambil mengambil kotak kecil berwarna merah dari samping setipis rambut dan panjangnya hampir 10 cm dikeluarkan. Tolong, seseorang, selamatkan aku. Xie Jing menatap jarum itu dengan putus asa. Dia tidak mengerti. Dia baru saja kembali ke kampung halamannya bersama ibunya. Kenapa dia menemui hal seperti ini? Ketika Ye Yan menelepon untuk mengingatkannya agar berhati-hati, apa yang dia lakukan? Apakah ini balasan Tuhan untuknya? Xie Jing merasakan tangan Mu Yuan menyentuh bagian atas kepalanya. Sentuhan dingin membuat Xie Jing merinding di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan gerakan Mu Yuan terhenti. Hah, apa yang terjadi? Nasibmu. Suara Mu Yuan tiba-tiba penuh kejutan. Suara itu tiba-tiba berhenti, seolah ada sesuatu yang membingungkannya. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, Xie Jing mau tidak mau merasakan secercah harapan di hatinya. Akankah orang gila itu menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan apakah dia bisa melepaskannya? Mu Yuan memang mengerutkan kening sekarang. Dia adalah seorang ahli Feng Shui dan juga berlatih memurnikan energi batin. Baru saja dia membelai kepala Xie Jing, dan tiba-tiba menyadari bahwa nasib wanita ini sangat aneh, dan dia sepertinya terjerat dengan orang lain. Dua orang dihubungkan oleh takdir. Situasi ini biasanya terjadi antara suami dan istri, namun ini pertama kalinya Mu Yuan melihat hubungan yang begitu erat. Tapi Mu Yuan dengan cepat mengendurkan alisnya. Aku tidak menyangka kamu juga punya suami. Sepertinya kalian berdua memiliki hubungan yang dekat. Namun, kamu masih perawan setelah menikah. Sepertinya suamimu adalah pria yang tidak berguna atau pecundang. Xie Jing sedikit gemetar dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka Mu Yuan berhenti karena ini. Memikirkan Ye Yan, perasaan Xie Jing semakin pahit. Dia tidak diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memilih untuk berbicara untuk membelanya. Tetapi bahkan Xie Jing sendiri tidak tahu apakah dia melakukan ini karena perasaan atau karena rasa malu. Saat ini, Mu Yuan telah mengesampingkan masalah ini, dan tidak ada yang dapat mengalihkan perhatiannya saat ini. Xie Jing memperhatikannya mengambil jarum itu lagi dan menutup matanya dengan kaku. Dia mendengar suara serak dan tua Mu Yuan. Gadis kecil, santai saja. Mungkin akan sedikit sakit pada awalnya, tapi tidak masalah. Kamu akan segera kehilangan kesadaran. Kemudian, sebelum Xie Jing sempat memikirkan arti kalimat ini, Mu Yuan memasukkan jarum ke titik baihui miliknya. Rasa sakit yang luar biasa langsung memenuhi pikirannya. Rasanya seperti paku besi panas membara yang ditancapkan ke otak saya. Tubuh Xie Jing tiba-tiba melengkung. Dia menjerit pendek dan pingsan. Apakah kamu pingsan sekarang? Ini baru saja dimulai.
Mu Yuan tidak memiliki simpati sama sekali, dan bahkan berkata dengan gembira dengan sedikit kesakitan. Di tengah tawa dinginnya, dua air mata jatuh dari sudut mata Xie Jing. Kaki Gunung Dalin, sebuah koniksek melaju dan mengerem tiba-tiba di depan bas. Ye Yan mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas masuk ke dalam bas dalam beberapa langkah. Meskipun dia tahu ini akan terjadi, dia tetap kecewa dengan kereta yang kosong. Saat dia hendak turun dari mobil, dia tiba-tiba bergerak. Lalu, Ye Yan mengambil sesuatu dari celah yang tidak mencolok. Itu adalah liontin ponsel seperti dompet, memancarkan aroma yang menyegarkan. Mulut Ye Yan terkatup rapat. Ini diberikan kepada Xie Jing oleh Ye Yan, dan juga berisi ramuan yang dia siapkan sendiri. Tidak mungkin untuk jatuh melalui celah itu, jelas ada seseorang yang memasukkannya ke dalam. Bahkan jika Xie Jing tertangkap, dia masih menemukan cara untuk menyimpan benda ini untuk membuktikan bahwa dia memang ada di dalam mobil. Ye Yan tampak sangat kedinginan dan berbalik untuk keluar dari mobil. Saudara Ye, orang-orang itu telah memasuki gunung. Wei Tieli datang dan berkata, meski Dalin Shan tidak terkenal, bukan berarti wilayahnya kecil. Jika Anda mencari area seluas itu secara membabi buta, Anda mungkin tidak dapat menyelesaikannya dalam sebulan. Semakin marah dan cemas Ye Yan, semakin jernih pula pikiran Ye Yan. Mereka harus bersiap ketika memasuki gunung. Apa yang ingin dilakukan Mu Yuan membutuhkan lingkungan yang cukup stabil. Bab 264 membunuh dengan gaya Mu Yuan. Dia akan dilindungi oleh 4 mobil di depan dan belakang setiap kali dia keluar. Dia tidak akan pernah menemukan ruang terbuka untuk mendirikan tenda. Jadi dia pasti sudah mengatur tempat tinggal jauh sebelumnya. Meski hanya ada sedikit orang di Gunung Dalin, namun tidak berarti sepi. Beberapa petani yang pergi ke gunung untuk mengambil obat bahkan akan tinggal di gunung tersebut selama beberapa hari. Oleh karena itu, orang bernama Mu pasti akan mencari cara untuk menyembunyikan keberadaannya. Mata Ye Yan tiba-tiba berbinar. Orang biasanya menggunakan cara terbaik mereka untuk melindungi hal-hal yang mereka hargai. Orang bermarga Mu pandai Feng Shui selain memurnikan energi batin. Apakah ada tempat aneh yang tiba-tiba muncul di gunung ini? Ye Yan memikirkan hal ini dan bertanya. Wei Tieli berpikir sejenak dan matanya berbinar. Benar. 2 tahun lalu, tiba-tiba seseorang berkata ada hantu di pegunungan. Orang-orang itu mengatakan bahwa ada sebuah lembah di Gunung Dalin di mana orang-orang mulai berputar-putar begitu memasukinya. Setelah 2 lingkaran, seluruh tubuh mereka terasa dingin dan mata mereka menjadi hitam, seolah-olah dirasuki hantu. Akhirnya, mereka pingsan dan bangun. Kemudian, saya penasaran dan pergi memeriksanya. Aneh sekali. Mata Ye Yan tiba-tiba menjadi tajam. Itu dia, bawa aku ke sana. Setelah memasuki gunung, Ye Yan tahu bahwa membawa Wei Tieli ke sini kali ini adalah hal yang benar. Orang ini tidak melebih-lebihkan sama sekali ketika dia mengatakan bahwa dia akrab dengan Gunung Dalin. Dia memimpin Ye Yan ke arah yang sama tanpa ragu-ragu. Segera, kedua orang itu tiba di luar lembah. Itu saja, Wei Tieli menyeka keringat di dahinya. Di saat yang sama, dia juga mengagumi Ye Yan di dalam hatinya. Sebagai seorang anak yang besar di pegunungan, saya kini kehabisan napas dan kelelahan. Tapi melihat ke arah Ye Yan, dia masih terlihat bernapas dengan teratur. Dia tidak tahu bahwa dengan energi batin Ye Yan saat ini, kelelahan dalam perjalanan tidak dapat mengimbangi kesembuhannya. Saudaraku Ye, jika kamu bergerak maju, kamu tidak akan bisa bertahan. Begitu kamu masuk, kamu akan merasa tidak nyaman seolah-olah kamu akan mati. Ye Yan berdiri di mulut lembah dan melihat sekeliling. Lembah tersebut dipenuhi kabut tipis, dan Anda bisa merasakan dinginnya terpancar dari lembah di luar. Mu Yuan itu adalah ahli formasi Feng Shui, jadi dia secara alami memiliki benda ini di luar benteng rahasianya. Ye Yan tidak mengerti cara memecahkan formasi, tapi dia juga tidak perlu mengerti. Tunggu aku di sini.
Dia berkata dan berjalan menuju lembah. Wei Tieli kaget, tapi Ye Yan masuk sebelum dia bisa menghentikannya. Dia hanya bisa menghela nafas dan menunggu di luar dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Begitu Ye Yan memasuki lembah, dia merasakan nafas dingin mencoba menyerang tubuhnya dari telapak kakinya. Jadi begitu, meskipun ia belum mempelajari cara menyusun formasi Feng Shui, ia mewarisi ingatan dan memiliki visi dasar. Lembah ini awalnya adalah Yin, tetapi Mu Yuan kemudian membuat beberapa pengaturan agar lebih cocok untuk mengumpulkan energi Yin. Kabut ini adalah Yin Qi yang begitu kaya sehingga berubah menjadi kenyataan. Jenis Yin Qi ini berbeda dengan Yin Qi di kuburan leluhur keluarga Qin. Ini terlalu rumit untuk digunakan, dan oleh karena itu lebih sulit untuk ditangani. Jika Qi batin Ye Yan tidak ditingkatkan 2 kali, dia akan pusing dan tidak bisa bergerak bahkan ketika dia masuk ke sini, apalagi orang biasa. Bagi orang awam, Yin Qi ibarat racun kronis, kontaminasi dalam jumlah kecil akan melemahkan tubuh. Jika Yin Qi dalam jumlah besar masuk ke dalam tubuh, akan mengakibatkan penyakit serius hingga kematian mendadak. Inilah sebabnya Mu Yuan bekerja keras untuk mendapatkan tubuh Xie Jing, pelayan boneka. Sangat jarang memiliki fisik seperti dia yang dapat menyimpan energi Yin dalam jumlah besar tanpa terlalu terpengaruh. Namun meski begitu, jika energi Yin dalam tubuh Xie Jing bertahan terlalu lama, akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuhnya. Jadi Ye Yan tahu dia harus bergegas. Dia menarik napas dalam-dalam, dan energi batinnya langsung beredar ke seluruh tubuhnya. Yin Qi yang menyerang tubuh meleleh seperti es dan salju saat terkena sinar matahari. Sejak dahulu kala, Ye Yan menyadari bahwa energi batinnya tampaknya memiliki efek pengekangan yang kuat pada hal-hal seperti racun dan energi Yin. Sosoknya dengan cepat bergerak melewati kabut yang dibentuk oleh Yin Qi, dan tiba di dalam lembah dalam beberapa menit. Di halaman di lembah, di aula, 10 pengawal budak boneka berdiri mengelilingi aula, tidak bergerak, seperti patung kayu. Perhatian Mu Yuan kini terfokus pada wanita tak sadarkan diri di depannya. Matanya dengan rakus mengamati tubuh melengkung sempurna di depannya. Tapi itu bukan nafsu dan keserakahan, tapi seolah dia sedang melihat hidangan enak. Ini sangat sempurna. Mu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Dia memiliki 10 budak jiwa, dan ratusan orang dibunuh untuk membuatnya. Namun belum pernah ada tubuh yang mengeluarkan aroma yang membuat jantungnya berdebar seperti Xie Jing. Mu Yuan sedikit tidak sabar, tapi dia masih harus menunggu. Pertama-tama dia harus membiarkan Qi batinnya yang memurnikan boneka itu dengan sempurna menyerang setiap meridian Xie Jing, dan kemudian dia bisa mulai mengekstraksi otaknya untuk membuat esensi dupa. Segera setelah itu, tiba waktunya untuk menyempurnakan pelayan wayang. Tepat ketika Mu Yuan sedang berpikir penuh harap, tiba-tiba ada ketukan di pintu aula. "Pergi, sudah kubilang jangan ganggu aku." Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia meraung marah. Ada keheningan di luar pintu, dan kemudian suara pemimpin pengawal terdengar, "Tuan, sesuatu telah terjadi." Semua orang yang berjaga di luar kehilangan kontak. "Apa? Sampah? Banyak sampah? Apa yang aku ingin kamu lakukan? Bagaimana sesuatu bisa terjadi jika kamu menempati medan yang begitu menguntungkan?" Mu Yuan meraung marah. Dia marah dan kaget. Mu Yuan tahu betul betapa kuatnya pengawalnya, dan dengan kabut Yin Qi yang dia kelola di sini selama 10 tahun, dia yakin bahwa dia bisa menghentikan siapapun selama mereka tidak dibersihkan oleh pasukan militer Tiongkok. Tapi sekarang, sesuatu terjadi. Siapa itu, musuh-musuhmu itu? Seharusnya tidak. Orang-orang itu seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah monster tua abadi mengambil tindakan? Wajah Mu Yuan sangat suram. Orang yang datang bisa masuk ke dalam kabut Yin Qi yang artinya dia sangat kuat, dan mungkin dia juga ada di sini untuk tubuh bonekanya. Jika dia ingin melarikan diri, cara terbaik adalah meninggalkan Xie Jing di sini untuk menarik perhatian.
Namun dalam kasus ini, penantian selama 20 tahun terakhir akan sia-sia. Saya ingin melihat apakah orang buta itu berani merusak perbuatan baik saya. Mu Yuan mengertakkan gigi. Dia telah bersembunyi seperti anjing selama 20 tahun dan tidak ingin bersembunyi lagi. Oleh karena itu, dia ingin melihatnya. Jika orang yang datang itu benar-benar kuat, belum terlambat baginya untuk melarikan diri. Mu Yuan berjalan keluar halaman. Para pengawal berbaju hitam mengelilinginya. Berapa banyak orang di sini? Dia bertanya. Pemimpin pengawal itu ragu-ragu dan berkata, hanya ada satu yang ditemukan sekarang. Apa? Mu Yuan meraung. Hanya ada satu orang, dan kamu harus membuat keributan. Kata kepala pengawal itu, tetapi orang ini telah membunuh beberapa orang. Menurutku dia tidak sederhana. Bab 265 Bagaimana kamu ingin mati? Mu Yuan mengangkat tangannya dan menamparkan wajah pemimpin pengawal itu. Tahukah kamu betapa pentingnya urusanku hari ini? Hanya ada satu orang, dan kamu berani menggangguku? Kepala pengawal tidak berani menunjukkan ketidakpuasan bahkan setelah dipukuli. Meskipun Mu Yuan tidak bisa mengendalikan lebih banyak budak boneka, dia masih bisa mengancam kehidupan orang-orang ini dengan energi pemurnian boneka. Jadi para pengawal ini tidak punya pilihan selain menurut. Pergi dan hentikan orang itu, bunuh dia, dan jangan ganggu aku lagi. Mu Yuan berkata dengan dingin. Hari ini, dia harus menyempurnakan pelayan boneka agar kincunnya tetap selamanya dan kekuatannya akan meroket. Ya, jawab pemimpin pengawal itu. Mu Yuan menjentikkan lengan bajunya dan berbalik untuk memasuki rumah. Hanya beberapa menit berlalu, dan dia akan melupakannya. Tiba-tiba terdengar seruan dari luar pintu. WHO. Hentikan dia, ayo. Tidak, dia. Disusul dengan raungan pemimpin pengawal. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di luar? Hati Mu Yuan menegang dan dia berteriak. Dia dijawab oleh ledakan suara. Setelah beberapa menit keadaan di luar menjadi sunyi. Jawab aku apa yang terjadi di luar. Di mana musuh yang menyerang? Apakah kamu sudah membunuh mereka semua? Mu Yuan segera bertanya dengan keras. Di luar pintu ada keheningan dan tidak ada jawaban. Mu Yuan perlahan berhenti menyampaikan energi batin boneka itu dengan wajah muram. Berhentilah berpura-pura mati dan segera kembali. Sebelum dia selesai berbicara, pintu kayu solid aula itu hancur dan terbuka oleh sesuatu dari luar. Benda itu jatuh ke tanah dan meluncur agak jauh sebelum berhenti. Mu Yuan menatap ke pintu kalau-kalau ada yang bergegas masuk dan menyerangnya. Kemudian, dia mendengar erangan sekarat. Mu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang dan melirik ke objek yang mendobrak pintu. Lalu, wajahnya sedikit berubah. Benda itu ternyata adalah kapten pengawal yang berlumuran darah. Dia memuntahkan aliran busa darah dari mulutnya, dan matanya berbalik dengan susah payah dan berhenti di Mu Yuan. Mu, monster, lari cepat. Kapten pengawal itu sesekali meninggalkan beberapa patah kata, dan seluruh tubuhnya ditarik tak bernyawa. Mata Mu Yuan sedikit menyipit. Baru sekarang dia menyadari bahwa semua pengawalnya mungkin dalam bahaya dan semuanya dikutuk. Siapapun yang berani menggangguku akan mempertaruhkan nyawanya. Kata Mu Yuan dengan wajah cemberut, menenangkan dirinya dan berbicara dengan suara dingin. Tidak masalah jika saya masih memiliki kartu truf yang menyelamatkan jiwa dan saya bisa keluar bahkan dalam kasus terburuk. Orang di luar pintu tidak menjawab, tetapi langkah kaki terdengar, dan sesosok tubuh kurus masuk dari pintu. Karena pengaturan Mu Yuan, kabut Yin tidak bisa memasuki halaman. Ye Yan berdiri di depan pintu, sosoknya tampak memanjang karena cahaya dingin. Tetesan darah menetes dari ujung jarinya. Mu Yuan merasa setiap rambut di tubuhnya memberitahunya bahwa orang di depannya sangat berbahaya. Namun ia tidak menyangka hanya ada satu orang yang datang mengganggunya, apalagi orang tersebut masih sangat muda. Seorang master yang jenius. Kilatan kecemburuan muncul di mata Mu Yuan. Siapa kamu? Kamu berani mengganggu urusan pentingku.
Orang yang lebih tua tidak pernah mengajarimu apakah kamu akan mati jika ikut campur dalam urusanmu sendiri. Dia tidak mengasosiasikan Ye Yan dengan Xie Jing. Dia hanya mengira Ye Yan adalah murid monster tua itu dan keluar untuk menjelajahi dunia. Alasan kenapa aku bisa menembus kabut yin mungkin karena aku membawa pusaka keluarga, bukan? Memikirkan hal ini, mata Mu Yuan bersinar karena keserakahan. Jika saya dapat menangkap pemuda ini, bukankah itu berarti saya tidak hanya memiliki tubuh budak yang baik, tetapi juga mendapatkan setidaknya satu harta karun. Mata Ye Yan tertuju pada Xie Jing di atas meja dupa, dan niat membunuh yang kejam memenuhi hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil langkah maju. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya, dan batu bata hijau di bawah kakinya hancur dengan sekali klik. Saat berikutnya, sesosok muncul di depan mata Ye Yan, dan 10 pengawal budak bergegas mendekat dan menghalangi jalannya. Suara sarkastik Mu Yuan terdengar dari balik dinding. Haha, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian dunia. Apakah menurutmu jika kamu mempelajari kungfu dan mengembangkan energi batinmu, kamu tidak akan terkalahkan? Ye Yan menyipitkan matanya sedikit. Budak boneka ini adalah yang tercepat yang pernah dilihatnya. Benar saja, hal-hal yang bisa terekam dalam memori warisan tidaklah sederhana. Mu Yuan dengan bangga memandang Ye Yan melalui celah di dinding. Wah, para budak seperti saya ini tidak memiliki rasa sakit dan tidak takut mati. Mereka telah dirawat dengan obat khusus. Kulit tembaga dan tulang besi mereka sangat kuat. Belum lagi tinju Anda, bahkan peluru pun tidak dapat menembusnya. Saya menasihatimu untuk menyerah saja dan ditangkap. Penderitaanmu akan berkurang. Ini adalah salah satu kartu asnya untuk menyelamatkan nyawanya. Tentu saja peluru yang disebutkan Mu Yuan adalah peluru pistol. Jika diganti dengan senapan sniper atau bahkan senapan mesin berat, maka budak-budak ini juga akan habis. Namun itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi seorang anak laki-laki yang bahkan tidak memiliki senjata di tangannya. Ye Yan melirik budak boneka dengan wajah kusam, matanya serius. Setiap budak adalah hutang darah. Orang tua, kamu telah melakukan hal yang memalukan. Pernahkah kamu memikirkan bagaimana kamu akan mati suatu hari nanti? Tapi suaranya sangat menusuk tulang, dengan niat membunuh yang tak tergoyahkan. Mu Yuan tertawa terbahak-bahak, seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kemudian, senyumannya tiba-tiba memudar dan menjadi sama kejamnya dengan serigala. Bajingan kecil, saat kamu jatuh ke tanganku, aku akan memberitahumu bahwa kematian terkadang bisa menjadi semacam kelegaan. Semakin takut dan sakitnya seseorang sebelum kematian, semakin baik efek dupa dari saripati yang dibuat dari otak. Oleh karena itu, Mu Yuan sangat mahir dalam penyiksaan. Sampai saat ini, Ye Yan tidak tega melihat Xie Jing lagi. Orang di depannya mungkin mahir dalam meramal Feng Shui. Jika dia menemukan petunjuk apapun, akan terlalu sulit untuk menyelamatkan Xie Jing. Oleh karena itu, Ye Yan harus segera menyingkirkan budak-budak ini sebelum Mu Yuan mengetahuinya. Dia sangat yakin akan hal ini. Silakan, patahkan anggota tubuhmu. Mu Yuan melambaikan tangannya dan memerintahkan pengawalnya. 10 budak boneka itu bergerak bersama dan menerkamnya seperti serigala lapar. Namun, meski mereka melakukan tindakan drastis seperti itu, ekspresi mereka tetap kosong. Mata Ye Yan bersinar dengan niat membunuh, dan dengan gerakan tubuhnya, dia melarikan diri dari pengepungan mereka, dan kemudian meninju tubuh seorang budak. Pada saat itu, energi batinnya mengalir ke tubuh budak itu. Saat berikutnya, wajah kusam Wayang Nu tiba-tiba berubah, dia membuka mulutnya dan menyemburkan darah, dan tubuhnya terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Sudut mulut Ye Yan melengkung dingin. Benar saja, dia baru saja menemukan bahwa energi batin pemurni boneka pada orang-orang ini tertahan erat oleh energi batin warisannya sendiri. Energi batin pemurnian boneka yang digunakan Mu Yuan untuk mengendalikan pengawalnya seperti kepingan salju yang jatuh di atas kompor, langsung meleleh di depan energi batin yang diwarisi. Itu sebabnya dia memiliki kepercayaan diri untuk segera menangani budak-budak ini,
Bersambung.